Kalau nilai pelajaran di sekolah jadi lebih bagus nggak? Bagus. Tadinya berapa nilainya? Contohnya nilai apa nih? Tadinya kayak 80. Nilai apa tuh? Matematika? Iya. Matematika? Iya. Tapi kalau sekarang gara-gara ikut bimbel, jadi nilainya 100 semua. Wih, keren. Kenapa mau ikut bimbel gratis Kak Alcria? Karena seru. Apa sih serunya? Kasih tau kakak dong. Karena suka menggambar, sama dikasih jajanan, Terus apa lagi? sama dikasih minuman. Tuh yang ngajak waktu itu siapa? Kan Nabila. 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 Kanabila. Kanabila mana? Nah, Kanabila mana? Kanabila sini Kanabila. Oh ini yang ngajak. Mana wajahnya? Aduh. Sobat Kahal, bimbel hari ini kita ada di Kampung Bayam di samping Jakarta International Stadium. Wah, di sini anginnya tuh cukup kuat banget dan wah benar-benar tempatnya juga adem dan juga cukup luas kali ini. Nah, kita bakal lihat adik-adik di sini. Oke, halo adik-adik. Apa kabar adik-adik? Baik. Udah siap belum nih ikut bimbel? Oke, coba aku mulai siapa yang semangat ikut bimbel? Iya, tepuk tangan dulu dong. Hari ini kita bakal belajar juga. Ada beberapa kelas, yaitu ada kelas MTK, ada kelas mewarnai dan juga menari. Adik-adik, kita nunggu teman-teman kita yang dari JIS dalam kolong sana datang ke sini ya, oke? Oke, bilang oke dong, oke? Oke? Oke. Kahal ceria. Bermain bersama. Sobat Kahal, ada kabar gembira nih. Adik-adik bimbel area Jakarta International Stadium kini tidak lagi belajar di kolong jembatan, tapi sudah ada tempat yang lebih layak, yaitu di area rumah susun. Puji syukur ya, akhirnya kegiatan belajar mengajar semakin kondusif, tempatnya lebih nyaman, tidak lagi terpapar polusi debu. Jadi di lokasi ini akan menjadi titik pos bimbel adik-adik area Kampung Bayam dan Jakarta International Stadium. Ya, mau belajar matematika kelas kecil sama Pak Paul. Ya, Pak Paul. Hah? Apa? Kamu mau nari? Tuh, sama Kak Aji di sana. Terus sama. Itu Aji di sana, Kak Aji. Kak Aji di sana belajar. Yang kecil-kecil belajar mewarnai, yang sama membaca. Membaca sama Kak Tina. Matematika yang agak besar sama Kak Yunus. Matematika ya. Sekarang yang baca matematika besar ya sama Kak Yunus. Ya. Kan adik-adik ya. Nah, sekarang ini berapa ini? 32. Ini berapa? 17. Ya, 17. Nah, kalau begitu, sekarang perhatikan adik-adik, perhatikan baik-baik. Nah, sekarang 2 kurang 7 bisa nggak ya? Gak bisa. Oh, nggak bisa sih. Kenapa? Karena 2 sama 7 mana yang besar? 7. Nggak mungkin 2 dong. Nah, bagaimana caranya agar bisa dikurang? Pinjam. Jadi harus 2 ini dipinjam dari 3. Jadi sini yang 2 menjadi 12. Berapa? 12. Nah, sekarang 12 kurang 7 berapa? 12 kurang 7. Nah, di sini di otak 12. Halo? Perhatikan dulu deh, perhatikan. Jangan pakai jari lagi deh, perhatikan. Di sini 12. Halo? Perhatikan dulu. Perhatikan. Di sini 12, ya. Di sini 7. Sekarang ya. 12 kurang 7 ya. 12, 11. Katakan ya bareng-bareng ya. 1 2 3. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Berapa? 5. Berarti di sini hasilnya 5. Nah, sekarang di sini karena sudah pinjam 1 tinggal berapa? Betul banget. Berapa? Tinggal 2. Ya. Nah, kalau 2 kurang 1 berapa? 1. Nggak mungkin 10 ya? Enggak. Bagus, pintar kalian. Ayo Mira, ikutin Kak Tina ya. Oke. A. B. C. D. E. F. G. H.
O P Q Ya. R R S. Yuk kakak cekin huruf kamu udah benar nggak apa nggak ya? Wow, udah bisa nih kak, udah bisa. Ya udah rapi nih hurufnya. Nanti besoknya kamu bisa pindah kelas lagi kan? Ya bisa ya, oke? Pintar terus dulu dong. Weh, bisa. Masih ikutan, ya nggak apa. Biarin itu lagi nari. Biarin, kenapa diubah lagi? Udah, geser. Oke, tangannya gimana tadi tangannya? Sini, tangannya ke sini. Yuk, tangannya ke sini. Tangannya gimana tangannya? Tangannya di sini. Sini, Pis. Tangannya gimana? Yuk, muter ya, siap-siap 6 kali. Muter, jalan pelan-pelan, jalan. Jalan, terus jalan aja, cepetan, jalan. Jalan, terus jalan. Jalan lagi, terus jalan pelan-pelan, jalan. Turun, pelan-pelan turunnya gimana turunnya? Jangan terlalu rapat, gimana? Yuk, siap-siap ya. Pelan-pelan ya, diangkat dulu tepuk 4 kali, tuh 3 4 kali. 1 2 3 4. Angkat pelan-pelan. Goyang-goyangin tangannya, turun. Tepuk 4 kali. 1 2 3 4. Angkat lagi, goyang-goyangin. Goyang-goyang yang lama, turun. Bikin 6 kali. 1 2 3 4 5 6. Yang ini. Itu 3. 1 2 3 4 5 6. Bangun sampai bangun. Buka tangannya. Enggak, bangun berdiri, duduk gini, kakinya gini. Ulang deh, turun deh. Buka kakinya begini kayak Kak Haji. Tutup. Duduk semuanya. Oke. Angkat lagi ke atas. Goyang-goyang yang lama, goyang-goyangin. Turun. Di sini juga ada fasilitas untuk main bola loh. Beberapa adik-adik langsung happy lihat lapangan ini. Wah, kayaknya kita bakal ada ekskul sepak bola nih. Nah, Sobat Kahal, kita bersyukur banget karena anak-anak ada space untuk bermain bola juga. Nah, kita bisa lihat beberapa anak-anak sangat antusias sekali bermain bola. Nah, adik-adik seneng gak main bolanya? Wah, kayaknya kita bikin eskul bola juga deh. Apa? Oke, nanti next time kita ajak kakak-kakak yang jago main bola dan boleh untuk latih mereka. Adik-adik mau nggak minggu depan kita bikin pertandingan bola? Oke, siapa yang mau ikutan? Oke, mereka itu antusias banget untuk bermain bola loh di tempat ini. Bersyukur banget pemerintah Jakarta menyiapkan space ini untuk kita menjadikan tempat bimbel. Dan siang semua adik-adik. Belum kompak lagi. Selamat siang adik-adik semua. Ya, hari ini perdana kita mau bimbel di Kampung Susun Bayam. Di mana? Kampung Susun Bayam. Oke. Perhatikan adik-adik, perhatikan. Yang diharapkan, halo, semuanya tepuk diam. Oke, perhatikan. Waktu Kak Paul ngomong, adik-adik harus dengar dengan telinga. Dengar dengan apa? Jangan dengar dengan mulut. Oke, perhatikan. Ya. Nah, bersyukur hari ini kita bisa bimbel di Kampung Susun Bayam. Ya. Jadi, memang kemarin kita bimbel di Kolong Tol. Ya. Tapi mulai dari hari ini dan seterusnya mulai bimbel di sini. Nah, aturannya di sini adik-adik perhatikan. Aturannya setiap masuk di sini alas kakinya atau sendalnya harus dilepasin. Kak Paul senang hari ini semuanya buka sendal. Kalian ikut peraturan demi untuk kebersihan bersama. Supaya adik-adik waktu bimbel pun bersih. Iya kan? Tapi kalau pakai sendal masuk ke sini berarti semua duduk di tempat-tempat yang kotor. Perhatikan lagi, diharapkan ya, kita akan buktikan buat semua orang. Perhatikan adik-adik, siapa yang menjadi anak yang baik? Ya. Nah, buktikan ya bahwa kalian anak-anak yang baik.
harus mengikuti peraturan. Dan tolong sekali lagi, hargailah setiap kakak-kakak yang mengajar kalian. Ya, hargailah setiap kakak-kakak yang mengajar kalian. Karena yang pertama, kalian belajar di sini tidak bayar. Pertama, tidak bayar. Dan yang kedua, kalian buktikan walaupun tidak bayar, harus jadi anak yang terbaik. Ya, karena tanpa sadar adik-adik sedang dipantau. Perhatikan, ulang, perhatikan, dengar dulu. Ini penting. Ya, ini penting. Karena tanpa sadar adik-adik sedang dipantau oleh pemerintah. Karena ini bangunannya punya pemerintah. Jadi adik-adik kalau ke sini ikut bimbellah yang benar, yang baik, yang teratur. Supaya kenapa? Nanti pasti dipantau nanti oleh pemerintah. Oh, anak-anak ini baik-baik ya. Seperti gitu. Ya, diharapkan sekali lagi buat adik-adik semua, tolong jadi yang terbaik. Yang pengen yang terbaik tepuk tangan 5 kali. Ini semua juga bisa terwujud karena ada salah satu bapak yang sangat peduli pada pendidikan anak-anak prasejahtera di area ini. Siapa lagi kalau bukan Pak Paul? Yuk kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Paul. Pak Paul, Ya, hari ini senang banget ya kita bisa menempati tempat bimbel yang baru ya. Gimana awalnya Pak kita diizinkan untuk bisa belajar di sini, bimbel gratis Culture? oke. Nah, memang kami dari awal sebelum ada pembangunan ini, kami udah adakan bimbel pun di Kebun Bayam. Jadi ketika kami udah bangun bimbel di Kebun Bayam, itu cukup lama, itu kurang lebih 10 tahun. Nah, waktu kami digusur, kami pun tidak mau stop begitu aja. Punya kerinduan tetap berjalan terus di bimbel. Nah, syukur karena yang kuasa juga ya, punya rencana indah untuk anak-anak Indonesia terutama yang hidup sederhana, sehingga pada waktunya kami diizinkan untuk kembali ke Kampung Susun Bayam. Nah, ketika kami menempati kampung ini pun ada punya kerinduan yang dalam, yaitu agar bimbel itu jangan sampai stop, karena sangat berguna buat anak-anak kita. Aku bilang buat pengurus yang ada punya rencana untuk adakan lagi bimbel di tempat kita dulu. Nah, puji syukur mereka juga setuju dan hari ini sungguh terlaksana. Dan harapan kita semua pengurus yang ada di sini agar jangan stop ini bimbel. Jalan terus supaya anak-anak bisa belajar dengan baik. Seneng banget ya kalau semua pihak bisa saling bergandengan tangan untuk menolong kebutuhan pendidikan adik-adik prasejahtera. Semoga semakin banyak gerakan bimbel gratis untuk anak-anak Indonesia yang membutuhkan ya. Kita doakan sama-sama ya teman-teman. Siapa yang cinta Indonesia? Ulang sore, siapa yang cinta Indonesia? Kita belajar menghormati bendera merah putih, oke? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi tanah ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
dan membela tanah air Indonesia. 3. Menghormati orang tua dan menghargai sesama. Kami anak bangsa. Belum. Musik. Ya, mulai. Kami anak bangsa. Bermegah bangsa. Berjanji satu. Percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berbakti dan membela tanah air Indonesia. 3. Menghormati orang tua dan menghargai sesama. Kami anak bangsa. Daha ceria, bermain, belajar bersama. Daha ceria, bersama mewarnai dunia. Buka jendela matamu, raih cita-citamu. Daha ceria, kami anak-anak istimewa. Siap membangun Indonesia, jadi anak bangsa, mengubah bangsa. Lagi ya, dari awal. Awalnya tak punya pengharapan, tak berani bermimpi, dan tak percaya diri. Apakah ku siap hadapi dunia yang tak pernah ku bayangkan? Mari sama-sama semuanya semangat. Tapi kini ku melihat harapan, dan kini ku suaranya mana? Juangku. Daha ceria, bersama mewarnai dunia. Buka jendela matamu, raih cita-cita. Suaranya keras. Daha ceria, kami anak-anak istimewa. Siap membangun Indonesia, jadi anak bangsa, berubah. Dari awal. Coba. Tak berani bermimpi, tak percaya diri. Apakah ku siap hadapi dunia yang tak pernah bayangkan? Bareng semuanya. Tapi kini ku melihat sejejak harapan, dan kini ku siap berlari menuju ke tujuanku. Hitung. 1. Daha ceria, bersama mewarnai dunia. Buka jendela matamu, raih cita-citamu. Yes, daha ceria, kami anak-anak istimewa. Siap membangun Indonesia, jadi anak bangsa, berubah bangsa. Ikuti Kak Tina. Raih dunia, buka jendela matamu, raih cita-citamu. Mana suaranya? Daha ceria, kami anak-anak istimewa. Siap membangun Indonesia, jadi anak bangsa, berubah. Adik-adik siap membangun Indonesia? Bilang siap. Siap membangun Indonesia. Lagi, katakan siap. Sekali lagi. Siap membangun Indonesia, jadi anak bangsa, berubah. Lompat yang tinggi ya. Daha ceria. Mau dengar pengumuman nggak? Mulai hari ini nanti kita bimbelnya tepuk diam. Diam dong. Jangan berisik. Dengar ya, dengar. Mulai hari ini kita bimbelnya di kampung. Tidak lagi di tidak lagi di kolong. Kalau kalian nanti mau ikut bisa tunggu di kolong. Makanya harus ada di grup ya. Kakak tuh paling ini yang tidak ada respon tuh paling ini tuh di kolong JIS tuh. Kalau kakak ngomong apa nggak pernah dibalas-balas. Atau mungkin nggak ada handphonenya ya? Atau gimana? Ya, jadi dengerin ya semuanya. Nanti kumpulnya di sini. Nanti kalian akan dijemput seperti tadi. Kakak mau berterima kasih dulu sama kalian. Tepuk tangan buat kalian dari masing-masing. Pak Paul juga pengurus di tempat ini.
Lado, semoga sehat selalu ya Bu Lado. Dari zaman kita dulu belum ini ya jadi ya di sana ya di BMW ya. Alhamdulillah ya bisa sampai hari ini. Bu Lado, hati yang gembira obat yang manjur ya Bu. Tepuk tangan semuanya buat Ibu Lado, bikin semangat dong. Bikin semangat Bu Lado ya. Oke baiklah. Indonesia yang setia. Ada berapa? Setia untuk tujuan yang mulia. Pegang teguh ucapan dan diriku untuk Indonesia kami generasimu. Aku menjadi anak yang setia, bukan hanya ketahanan, namun pengabdian. Poin 1 yang utama kepada Tuhan Yang Maha Esa, takkan pemimpin. Ini poin 2 ya. Pengabdianku setia kepada relasi, bahkan janji-janjiku tidak mudah menyerah, rela berkorban demi kesetiaan. Mana suaranya? Ya lanjut tuh ya. Siapa kita tiap bulan belajar kesetiaan dan kita diajarin bagaimana cara kita setia kepada Tuhan atau kepada Allah. Oke, pasti kita diajarin bagaimana caranya. Ada yang tahu nggak bagaimana caranya setia kepada Allah, setia kepada Tuhan? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu bagaimana cara setia kepada Allah itu bagaimana? Sholat, ada yang lain? Ngaji. Yang Kristen gimana? Bagaimana caranya setia kepada Tuhan? Yang Kristen beribadah. Yang Muslim bagaimana cara setia kepada Allah? Sholat, ngaji, dan lain-lain. Yang cewek-cewek, ada yang tahu nggak jawabannya apa? Bagaimana cara kita setia kepada Allah atau kepada Tuhan? Beribadah, ya. Yang Muslim cewek ada yang tahu? Ngaji. Sholat. Nah betul, semuanya betul. Tapi pernah nggak kita tahu bagaimana caranya Allah atau Tuhan setia kepada kita? Siapa yang tahu bagaimana cara setianya Tuhan atau Allah kepada kita? Yang bisa angkat tangan. Gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Oke, aku kasih clue. Kalian ada nggak ngerasa sesuatu di sini? Yang berhembus kencang-kencang itu ngerasa nggak? Coba kakak minta kalian semua tarik nafas. Buang. Tarik nafas lagi. Kalian tahu gak kenapa kakak ngasih contoh tadi? Yang pertama adalah bukti kesetiaan Tuhan kepada kita adalah dengan kita diberikan nafas secara gratis. Ada nggak di sini yang nafasnya bayar? Ada nggak yang nafasnya bayar? Adik-adik ada yang nafasnya bayar? Gak ada. Yang kedua adalah siapa yang bangun tadi pagi masih bisa melek, angkat tangan. Siapa yang bangun tadi atau masih tidur, aduh kak masih ketiduran, masih ngantuk jadi nggak melek-melek nih? Siapa? Ada? Atau siapa yang bangun pagi tadi semuanya bisa bangun, angkat tangan. Nah, kalian masih bisa bangun pagi hari ini, itu adalah bukti tanda kesetiaan Allah kepada kita. Yang nggak setia itu siapa? Tuhan atau kita? Kenapa saya sekali lagi? Allah udah pasti setia, tapi yang paling gak mungkin untuk setia setiap saat adalah kita atau Allah. Pusing ya kamu ya. Kita. Nah, pernah nggak adik-adik waktu kalian gak setia sama Coco? Pernah nggak kamu nanya? Coco pernah nggak waktu kalian misalnya yang Muslim ya? Yang Muslim siapa di sini yang pernah nggak sholat? Sehari nggak sholat? Yang Muslim ada nggak? Ayo, ngaku siapa yang? Nah, kalau mau tanya adik-adik, waktu kalian gak sholat, waktu kalian gak beribadah, waktu kalian gak berdoa, ada nggak Allah bilangin nama kalian? Ya udah, hari ini kamu gak usah makan lagi nih, ada? Waktu kalian gak sholat, ada nggak Allah bilang ya udah hari ini kalian gak usah hidup lagi, ada? Ada? Ada nggak? Kamu nanya siapa? Ada tiba-tiba oke. Karena hari ini kamu gak sholat nih, udah aku cabut aja nih nyawanya. Ada?
Enggak, itu menunjukkan bukti kesetiaan Tuhan atau Allah kepada kita. Allah nggak serta-merta langsung menghukum kalau kita berbuat bersalah adik-adik. Tapi Allah malah nungguin. Kapan nih mau berbalik lagi sama Allah nih? Sayang sama kita. Tapi kalau mau tanya, kalian sayang nggak sama Allah? Yakin? Nah, adik-adik sedikit info, ini tuh jamur enoki dari PT Indotani Sejahtera. Ini tuh jamur yang sehat dan juga enak untuk dimakan sama yang berkuah-kuah. Siapa yang tahu jamur enoki? Oke, nah adik-adik, ini juga ada sayur dari Amazing Farm. Nah, sayur ini sayur organik dan juga sehat buat tubuh adik-adik. Sayur ini juga bisa dikelola menjadi berbagai makanan. Contoh kayak untuk topping mie. Dan juga adik-adik kalau mau makan seblak, boleh pakai ini. Siapa yang mau makan ini? Oke. Terima kasih PT Indotani Sejahtera. Terima kasih Amazing Farm. Yeay. Saya Ibu Astuti, anak saya Nabila Safitri, Kelas berapa Bu kelas anaknya? 5 SD. Udah ikut bimbel gratis culture ya dari kelas berapa anaknya? Dari kelas 2 SD ikut. Apa Bu perubahan yang Ibu lihat nih sejak ikutan bimbel? Ada perkembangan ya, yang tadinya anak saya kelas 2 itu masih kurang lancar baca, sekarang udah bisa baca lancar. Terus matematika juga yang tadinya berhitungnya agak telat, jadi bisa cepat gitu. Menurut Ibu bimbel gratis culture ini bermanfaat banget gak sih? Bermanfaat banget bagi saya yang di kelas bawah ya, daripada kita bayar mahal-mahal bimbel dikasih gratis begini ya bersyukur banget. Bila perlu seminggu 2 kali lebih bagus. Pengennya gratis banyak lagi waktunya. Mudah-mudahan kakak-kakak relawannya yang mau ngajar anak-anak kita di sini bertambah banyak, dengan senang hati, ikhlas bimbing anak-anak kami di sini. Amin. Terima kasih bimbel gratis Kaltria. Semoga kakak-kakaknya mengajar anak-anak kami sehat selalu dan bertambah ilmu pengetahuan. Amin. Nama saya Faiz, kelas 3, tinggal di GIS Kelas 3 SD. SD. Kalau kamu? Kalau aku namanya Itan, kelas 3 SD, tinggal di GIS. Kalian udah ikut bimbel gratis culture dari kelas berapa? Dari kelas 1. Wow, udah kelas berapa lama tuh berarti? 3 tahun ya? 2 tahun? Ada 2-3 tahun lah ya. Iya. Awalnya yang ngajak siapa? Gufron. Ya, Gufron. Mana? Coba Namanya coba Ran. rumahnya, rumahnya. Ran. Sini. Mana? Maju sini. Wah, ini dia yang ngajak. Iya. Halo, Bukro. Kenapa mau diajak sama Gufron? Karena kata Kan di situ aja deh, duduknya sebelah situ deh. Sini sebelah sana. Faiz kenapa mau diajak sama Gufron? karena kata Gufron seru bimbelnya, Oh gitu. enak, Terus beneran seru bimbelnya? seru enak, benar. Akang mau tanya dong, apa aja sih yang menurut kamu menyenangkan nih di bimbel Kaltria? Seru, dapat makanan gratis, itu aja sih bagi saya. Kalau Ethan, Jadi seru, banyak orang yang ngajakin main di sini. ngajakin main. Ya, sama ngobrol. Oh, jadi kamu senang kalau ada teman-teman ya? Iya. Nah, kalau Gufron, kakak pinjam dulu nih ya. Seru aja sih, soalnya juga banyak temen. Udah sih gitu aja. Oh, gitu ya. Guys, mau lihat gak guys teman-temannya nih? Ada nongkrong di belakang. Terus kakak mau tanya nih, kalau dari segi nilai pelajaran di sekolah, nilainya berubah nggak setelah ikutan bimbel? Berubah. Apa tuh yang berubah? Nilai matematika sih paling. Tadinya berapa? Tadinya ya 80 ke bawah, sekarang 80 ke atas. Asik. Kalau Evan, Ya, apa ya? apa yang berubah? Berubah sih bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tadinya berapa? Yang dulu itu 60. Ah. Nah, makin meningkat jadi 90 lah. Wah, keren ya. Kakak pinjam nih dari Gufron ya. Itu Pais. Nah, kalau Faiz gimana nilai pelajarannya? Matematika dulunya 50, sekarang bisa naik 85. Wih, keren banget ya, naiknya 35 ya. Iya. Berarti orang tua sama guru seneng dong lihat Senang. kalian berkembang ya. Senang. Iya, Kakak boleh tanya cita-cita kamu mau jadi apa kalau udah besar? Jadi TNI, TNI, kenapa mau jadi TNI? karena mau jadi seru aja.
Kamu kalau nanti one day jadi TNI, apa sih yang mau kamu bikin untuk Indonesia? Untuk bangkit lagi. Bangkit lagi, Iya. Indonesia bangkit lagi. Iya. Nah kalau Ethan mau apa kalau jadi besar? Jadi pemain bola sih. Main bola. Ya, Kenapa pengen jadi pemain bola? ya gara-gara saya ada idola. Saya jadi pemain bola. Siapa idola kamu? Ronaldo. Oh Ronaldo. Ya. Apa sih yang pengen kamu lakukan untuk Indonesia ketika kamu nanti udah jadi pemain bola pas gede? Dapetin piala, habis itu banggain negara. Oh iya? Iya. Wah keren ya. Oke, punya apa? Bisa. Kalau Gufron cita-citanya mau jadi apa? Jadi TNI. TNI. Kenapa mau jadi TNI? Karena bisa membela negara dari orang-orang jahat. Wah keren ya. Mudah-mudahan nanti terwujud ya cita-citanya ya. Amin. Terima kasih bimbel gratis Kahal Ceria. Dah. Selama kalian ikutan ada perubahan positif nggak sih yang terjadi ke pelajaran sekolah nilainya? Ada. Nah coba ceritain dong. Awalnya kan aku dapat nilai ini kayak di bawah KKN. Berapa tuh misalnya? Kayak 78 atau 75. Sekarang agak naik jadi 90 berapa gitu. Ya, pelajaran apa? Pelajaran yang sering dapat nilai bagus itu bahasa Indonesia sama MTK. Nah Kalau kayak aku kan sebenarnya itu dapat 80, tapi dinaikin jadi 90. kalau sekarang jadi nilainya pelajaran apa tuh? MTK sama seni rupa. Seni rupa. Iya. Nah, apa sih yang kalian senang dari bimbel gratis Kahal Ceria? Karena kayak seru, enak, terus kayak dapat makanan gratis, enak lah pokoknya. Cita-citanya mau jadi apa nih dari Kak Nabila? Cita-citaku pengen jadi polwan. Polwan. Kalau ini Tentara. tentara. Banyak yang mau jadi tentara ya anak nancak ya. Ya udah kalau gitu semangat terus ya. Semoga sampai pada cita-citanya ya. Terima kasih bimbel gratis Kahal Ceria. Seneng banget ya, ternyata ada banyak manfaat yang dirasakan oleh adik-adik dan orang tua murid yang ikutan bimbel gratis Kahal Ceria. Sobat Kahal, kita juga turut mendoakan ya semakin banyak relawan pengajar yang bersedia untuk mengajar adik-adik prasejahtera, supaya semakin banyak anak-anak prasejahtera mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kami pamit undur diri dulu, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.